soal yang kalian kerjakan itu nomor 4, 5, sama 11 ya. Minggu lalu yang sudah kita bahas yang nomor berapa ya? Nomor 4 kayaknya belum. Nomor 5, apakah ada yang sudah dibahas nomor 5? 1 sampai 3 kan, Bu? Itu sama 6. Kemarin kan 1 sampai 3, Bu. Bukannya James. Minggu lalu 1, 2, 3, 6. 1, iya. 1, 2, 3, 6. Serius, kalian ketinggalan? Sebentar. Serius, Bu. IPA 4. Mungkin maksudnya Bu Helen tuh yang kemarin dari 45 sampai 11 tuh 45 11 tuh yang udah dibahas yang mana? Belum, baru ditugasin. Baru ditugasin. Saya takutnya saya keliru. Oke, sama sekali belum ada yang kebahas. Nomor 11? Kayaknya 11 kemarin. Caranya sih udah. Udah ya? Yang sudah ngecek titik P ada di mananya lingkaran? Titik, coba cek yuk. Titik P terletak di mananya lingkaran? Di dalam, pada, di luar? P di dalam. P di dalam. P di dalam. Ya, terus titik Q? Di luar, Bu. Di luar. Di luar R. Kemudian titik R? Pada? Iya, Bu. Ya. Oke, itu yang nomor A. Yang nomor B? Titik K? Terletak di mana? Di luar, Bu. Di luar. Titik L? Di? Pada, Bu. Oh, pada. Benar? Pada. Kemudian titik M? Di dalam. Iya, Bu. Oke. Ini L-nya mana? Pada L. Di luar L. Nah. Oke, berarti udah ya. Caranya juga substitusi aja ya. Oke, sekarang yang nomor 4 dan 5. Nomor 5. Nomor 4 dulu aja. Nomor 4. Nomor 4 yang A. Jawabannya apa, Andrew? Ini Andrew yang suka ngaterit ini. Andrew, nomor 4A, kamu ketemunya apa, Andrew? Ya, Bu. Jawabanmu apa yang nomor 4A? 4, Bu. 4. Oh, 4A. Suaramu kecil, Drew. Ya, halo? Ya. Ya. 4, Bu. 4A. X kuadrat? 16, Bu. X plus Y kuadrat sama dengan 16. Ya. Betul ya, yang lainnya? Benar, Bu. Ya. Berarti lingkaran yang pusatnya di 0,0, jari-jarinya 4 ya, Drew. Oke. Ya. Nevan, apakah ada pertanyaan nomor 4A? Kamu jawabannya benar nggak? Sama nggak? Sama. Itu 16 kan ya? Ya, 16. Oh. Benar. Oke. Ogi, kamu dapat? Saya dapatnya sama, Bu. Oke. Caranya gimana, Gi? Kan gini. Pokoknya kan yang rumus akar itu nggak sih, Bu? Yang apa? PB sama dengan akar. Nah, itu. Terus PA-nya juga kan PB sama dengan 2 PA. Terus PB kuadrat sama dengan 4 PA kuadrat. Terus ya udah. Dikuadratin ya? Tinggal. Iya, Bu. Oh, betul. Ini kemudian PA kuadrat ya. Kemudian substitusi ya. Jarak titik P ke titik B
Kemudian jarak titik A ke titik P dikuadratin dan seterusnya. Oke. Kemudian nomor, jadi nggak perlu saya bahas ya di sini ya, Luiska juga udah ya. Udah, Bu. Ya, Stella. Udah, Bu. Amel, Caci. Pokoknya nanti kalau misalnya minta dijelasin, jangan malu-malu ya. Bu, dijelasin tolong dong gitu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Caci. Yang nomor 4B jawabanmu apa, Caci? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18. Ya, betul. Sama ya yang lainnya? Sama dengan 18? Berarti pusat lingkaran masih di 0,0, jari-jarinya 3/2 ya. Oke, caranya juga sama nih. PN kuadrat sama dengan 9 kali PM. Oke, nomor 4 aman. Nomor 5 sekarang. Nomor 5A, Amel. Jawabanmu apa, Mel? Nomor 5A. Jawaban saya tengah, Bu. X kuadrat. X Ininya dong, persamaannya dong. kuadrat Kuadrat. Y Sama dengan. kuadrat. Ya, dapatnya gimana caranya, Mel? Caranya kayak X-nya kan setengah akar 2 sin alfa. Dikuadratin biar sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ya, betul. Ini akar 2 sin theta. Ini dikuadratkan ya. Kuadratin ketemunya X kuadrat sama dengan setengah sin kuadrat theta. Kemudian Y-nya setengah akar 2 cos ya. Setengah akar 2 cos. Nah, juga dikuadratin. Ini menjadi Y kuadrat. Amel, kenapa harus dikuadratin, Mel? Alasannya apa, Mel? Gitu, Bu. Sin alfa sama cos kuadrat alfanya biar 1. Oke, biar sin kuadrat sama cos kuadratnya hilang. Kemudian tinggal ditambah ya. Jangan pernah dikurang ya. Nah, Mel, kenapa harus ditambah, Mel? Tidak dikurang, Mel. Rumusnya salah gitu, Bu. Jadi sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa 1. Bukan kurang. Ya, karena yang menghilangkan sin kuadrat sama cos kuadrat itu penghubungnya plus. Oke? Operasi plus. Kalau di min nanti ketemunya jadi cos 2A ya. Ya kan? Iya. Jadi nanti trigonometrinya masih, maka dia harus ditambah. Atau persamaan lingkaran kan munculnya X kuadrat ditambah Y kuadrat, harus ditambah, nggak boleh dikurang. Ya udah, berarti cara satu-satunya harus di plus. Jadinya setengah. Bu, kenapa kok langsung setengah? Kenapa nggak setengah ditambah setengah? Loh kan setengahnya difaktorin ya. Ini kan jadinya setengah difaktorin. Ini kan sin kuadrat alfa, theta, ditambah cos kuadrat theta. Nah, cos kuadrat sama sin kuadratnya kan di dalam kurung nih. Berarti dia yang satu, yang di dalam kurung ini yang satu. Nah, setengahnya nggak usah ditambah. Udah, setengahnya kan hasil faktor. Paham ya? Oke. Berarti sekarang yang B, 5B. Krisna, jawabanmu apa, Krisna? Halo. Ya, dengar. X min 4. Dua dikuadratin. Tambah Y min 3. Y min 3. Kuadratin. Sama dengan 2. Sama dengan 2. Oke. Nah,
dapatnya X min 4 itu dari mana, Krisna? Di di 4 min akar 2 cos. Pokoknya kan dikuadratin. Ya, ini kan X. Kalau ini langsung X ini langsung dikuadratin, nanti cos-nya nggak habis. Maka 4 harus pindah ruas gitu ya. Jadi, ini kan X-nya adalah 4 min. Pokoknya nanti kalau ketemu X-nya itu ada cos sama sin itu ada tanda min atau plus di sebelahnya, berarti pasti ada yang harus pindah ruas. Kalau yang A kan nggak ada tuh plus minusnya ya, artinya dia langsung kuadratin. Gitu. Ini cos theta itu harus dijadikan yang benar-benar cos sama sin itu harus sendirian atau minimal hanya perkalian gitu ya, atau pembagian. Maka teman-temannya yang dipisahkan oleh min sama plus dia harus pindah ruas. Nah, ini 4 harus pindah ruas. Oh, ini min, maka dia yang pindah ruas, berarti 4-nya tetap di kiri kanan, X-nya yang pindah ke kiri. Nah, baru ini dikuadratin gitu ya. Maka nanti cos-nya hilang. 4 min X dikuadratin, kenapa berubah menjadi X min 4 kuadrat, Krisna? Kan kalau dikuadratin, apa? Ini kan jadinya cos 2 cos kuadrat theta sama dengan buka kurung 4 min X tuh. Dikuadratin kan? Nah, kenapa di sini jawabannya jadi sama dengan X min 4 kuadrat? Apakah 4 min X kuadrat itu sama dengan X min 4 kuadrat, Krisna? Kayaknya sama aja ya, Bu. Sama aja. Alasannya apa? Kalau X dikuadratin pasti plus. Oke. Atau ini buka aja nih, jabarin. Kan jadinya 16 min 8X plus X kuadrat ya. Yang ini juga nih. Ini kan jadi X kuadrat min 8X plus 16. Atau ini minnya difaktorin aja keluar nih. Min dalam kurung ini jadi X min 4 kan. Nah, kemudian minnya itu kita kuadratkan. Min kalau dikuadratin nggak ngaruh ya, jadi plus ya. Ya udah ini hilang jadinya sama. Paham ya? Tapi kalau jawab min 4 min X boleh nggak, Bu? Boleh, sama. Nggak apa-apa. Oke. Kemudian Y-nya kan juga iya nih. 3 min akar 2 sin theta. Berarti harus pindah ruas dulu ya. Jadinya 3 min Y dikuadratin. Oke. Apakah ada pertanyaan dari sini? Siapa yang kurang yakin? Nih, Kevin. Saya memastikan ke Kevin. Kevin Christian, kamu udah jelas? Saya sebenarnya kurang ngerti sama yang nomor 5, Bu. Nomor 5. Yang juga belum yang pasti. Yang A jelas gak nih, Kevin? Yang A nih. Yang jelas yang ini? Kenapa dikuadratin, Kevin? Coba. Kenapa ini dikuadratin kedua ruas? Ini kan dikuadratin nih, Kevin. Kedua ruas. X kuadrat sama dengan setengah akar 2 dikuadratin jadinya setengah, Kevin. Ya kan? Karena ini 1/4, ini 2. 1/4 dikali 2 kan jadinya setengah, Kevin. Sin theta kalau dikuadratin ya udah sin theta kuadrat. Kemudian Y dikuadratin Y kuadrat. Yang ini setengah akar 2 dikuadratin tadi setengah. Cos theta dikuadratin ya udah cos kuadrat theta. Jelas? Oh iya, jelas. Ya. Kenapa dikuadratin, Kevin? Biar kamu tahu nih. Kenapa harus dikuadratin? Alasannya apa? Yang penting kan alasannya ya. Apa, Kevin? Di sini nih, Kevin, alasannya. Yang ditanya adalah tempat kedudukan titik P
Padahal titik P itu ada sin theta cos theta, tetanya itu berubah dari 0 derajat sampai 360 derajat, Kevin. Berarti kan dia berupa lingkaran, jadinya muter ya. Nah, kalau berupa lingkaran, berarti dia harus ada X kuadrat sama Y kuadrat. Ya udah, berarti satu-satunya cara kuadratin aja ini persamaannya. Supaya muncul X kuadrat dan Y kuadrat. Gitu ya. Atau seperti jawaban siapa tadi ya? Kok lupa saya? Jawaban si apa tadi ya? Kok lupa saya? Amel ya? Jawaban Amel tadi supaya sin kuadrat theta sama cos supaya sin sama cosnya hilang. Berarti kita menuju ke rumus identitas trigonometri itu, Kevin. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu hasilnya 1 begitu. Jadi ada 2 alasan ya. Yang pertama tentang persamaan lingkaran itu memuat X kuadrat Y kuadrat, atau tentang kita mau membuang trigonometrinya. Itu jelas ya, Kevin, kenapa dikuadratin? Jelas, Bu. Oke, kemudian ditambah. Kenapa ditambah? Supaya muncul X kuadrat ditambah Y kuadrat. Karena dasar persamaan lingkaran itu harus mempunyai X kuadrat sama Y kuadrat. Dan dia penghubungnya kalau X kuadratnya plus, Y kuadratnya juga harus plus. Itu. Kemudian yang B. Yang B itu, Kevin, beda sama yang A. Kalau yang A itu perhatikan, sin sama cosnya itu hanya dikali, tidak ada tanda plus atau min di sebelahnya, gitu ya. Nah, kalau tidak ada tanda plus atau minus di sebelahnya sin sama cos, berarti tugas kita tinggal kuadratkan kedua ruas kemudian ditambah. Tapi kalau ada tanda ini, nih ada min ini ya di sebelahnya nih, kemudian ada angka yang mengikuti, berarti dia harus pindah ruas dulu tuh, Kevin. Dia harus benar-benar sendirian. Kalau ini perkalian itu udah include ya. Yang kita permasalahkan adalah tanda min ini. Maka 4 ini harus disatukan sama X. Nah, ini harus disatukan. Setelah itu, setelah disatukan baru kita kuadratkan kedua ruas. Gitu, Kevin, paham? Bu. Oke, Michael? Mana Michael? Lumayan, Bu. Lumayan, oke. Siapa lagi ya? Oke, jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Sekarang saya mau lanjutin nih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dari sini, sekarang saya mau buka soal baru. Nih. Kalau misalnya nanti kalian ketemu soal seperti ini. Jarak terdekat antara titik min 7,2 ke lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 14Y min 151 sama dengan 0 itu adalah berapa? Nah, Noel, saya mau tanya sama masternya kelas IPA 4. Noel, kalau kamu ketemu soal seperti ini, apa yang harus kamu lakukan pertama-tama, Noel? Kalau jarak terdekat berarti yang tegak lurus kali. Yang tegak lurus. Oke, saya bantu dengan gambar. Ada lingkaran. Oh, tapi ini asumsinya dia di luar lingkarannya, Bu. Nah, nggak tahu. Cek dulu coba. Ini misal saya pakai titik A ya. Coba cek dulu. Yang lainnya juga cek dulu coba. Titik min 7,2 itu terletak di mananya lingkaran yang ini coba. Semua ngitung ya, cek. Seperti yang soal nomor 11 ya. Dimasukkan ke X dan Y-nya. Nanti hasilnya berapa? Titik A terletak di mananya lingkaran nih. Supaya gambarnya gampang ya. Di dalam, pada, atau di luar. Yang keluar dari Zoom siapa, Dava? Nathan, Bu, keluar, Bu. Wifi-nya mati. Nathan malah ya.
Temu berapa? Min berapa hasilnya? Min apa plus? Dari 0 sih. Dari 0? Kurang dari 0. Oh, kurang dari 0. Berapa nih di sini? 50 berapa? 56. Ini 56. 56 itu kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0 berarti ada di dalam ya. Nih, saya buat di sini. Ini titik A. Oke. Nah, sekarang, Noel. Jaraknya yang mana berarti, Noel? Kamu sambil coret-coret di sini nggak apa-apa, Noel. Boleh. Yang manakah jarak titik A ke lingkaran? Nah, ya, betul. Itu jarak terdekat ya. Tapi Bu, kalau misalnya nanti di soal nggak ada kata-kata terdekat, ya udah, pokoknya paling dekat itu pasti jarak titik ke lingkaran gitu ya. Yang merah ini yang digambar Noel. Nah, berarti Noel, kita harus ngitung apanya dulu? Apakah yang harus dihitung dulu? Ininya, Bu. Apanya? Ini misalnya titik P ya. Saya kasih lambang P. Tuh, AP itu adalah jarak yang mau kita hitung di soal ini. Nah, sekarang apa yang harus dihitung dulu, Noel? Yang lain sambil itu ikut bantu ya. Berpikir nih, kita ini berarti apa? Tapi yang mana? Nggak bisa juga. Kan titik P belum ada, kita nggak tahu titik P koordinatnya. Yang lainnya sambil ikut berpikir ya, ini logikanya dibutuhin nih. Gradiennya kali, Bu. Apanya? Gradiennya harus kalau dikali -1. Tapi ini bukan persamaan ya. Bentar, Bu. Budi sambil ikut bantu. Andrea. Nyari jari-jari bukan? Nyari jari-jari, oke. Yuk. Jari-jari sama apa, Andrea? Udah bener tuh. Barusan Andrea atau siapa? Saya, Bu. Oh, Luiska. Oke. Jari-jari sama apa, Luiska? Udah bener tuh. Hitung jari-jari. Pusat. Iya, betul. Nah, cari pusat sama jari-jari dulu dari lingkarannya. Udah. Coba pusatnya berapa koma berapa, jari-jarinya berapa. Pusatnya 5,7. 5,7. Michael, saya mau tanya sama Michael. Michael, pusatnya kenapa 5,7? Kenapa pusatnya 5,7? Gimana caranya menjelaskan? Mike, dari mana Mike? Bentar, Bu. Christian, kamu sambil mikir ya, 5,7 dari mana nih? Kalau nggak salah latihan 1 tuh kayak nomor 3 ya. Bu, saya boleh coba nggak? Boleh. Itu tadi pakai rumus yang kayak contoh soal yang dilihat dari X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 14Y sama dengan 151, terus dicari X sama Y-nya sama R-nya. Ya, yang pakai kuadrat sempurna ya? Iya. Oke, 5-nya berarti dari mana nih, Pragia? Dari setengahnya siapa? Setengahnya X kuadrat min 10X. Ya. 7? Setengahnya Y kuadrat min 14. Ya, betul.
R-nya berapa Pragya? Bentar Bu, saya belum ngitung. Evan, udah dapat R-nya? Berapa? R-nya udah dapat? R-nya? Sampai ratusan nggak? R-nya enggak sih. Nggak sampai ratusan. Enggak, ini cuman kalau R kuadratnya bisa jadi R kuadratnya. Kalau R-nya enggak ratusan. Oh ya kan masih bentuk kuadrat kan? Iya, nanti kan di akar. Ya, bentar dulu. 15. Ya, betul. 15. Nah, sekarang udah ada gambarannya nih. Noel. Kembali ke Noel lagi nih. Gimana caranya Noel? Kalau pusatnya udah ada nih. Titik A udah ada nih. Titik P kita nggak tahu nih. Tapi yang dicari... Titik A itu berapa ya? Titik A tadi berapa? Ini loh. Taruh. Ini berarti 15 ya, Bu? 15 itu dari pusat ke titik P nih. Ini, yang biru ini 15. Ini adalah 5,7 ya. 15 itu dari pusat ke lingkaran nih. Ke P. Berarti kamu harus ngitung jarak yang mana dulu nih supaya ketemu panjang AP. Ini menuju ke menghitung jarak sisanya gitu. Hitung jarak sisanya. Hitung apanya? Jarak sisa. Jarak titik? Ini kan ini dulu nih, Bu. Kamu sambil coret. Ya, jarak titik A ke pusat ya. Oke. Terus nanti kan dapat jarak. Terus berarti tahu AP sama dengan. Terus dari AP sama dengan baru XY X min A terus yang itu, Bu. Yang akar X min A sama Y min. Pokoknya jarak ini, Bu. Jarak ini. Itu buat nyari ininya. Kenapa? Buat nyari A ke ini dong. Cari dulu jarak titik A ke pusat. Itu? Coba berapa jarak titik A ke pusat? Ini kenapa min 7 tapi di atas ya, Bu? Apa? Ini kenapa min 7 tapi itu ya soalnya ini kan tadi gambarnya ngasal nih. Iya, gambarnya ngasal, nggak sesuai dengan yang aslinya. 13, Bu, jaraknya. 13, oke. Cara mencari jarak titik ke titik itu selalu Pitagoras ya. Delta X kuadrat antara titik A dan titik pusat lingkaran ya. Berarti min 7 min 5 dikuadratin, 2 min 7 dikuadratin, kemudian diakar, gitu ya. Nah, kemudian kalau jarak titik A ke pusat lingkaran udah dapat, ya udah jarak titik A ke lingkaran itu adalah jarak AP. Jarak AP itu berarti karena jari-jarinya lebih jauh, ya udah 15 dikurangi 13 gitu kan. 2 satuan panjang. Paham? Paham ya? Oke, tapi nanti kalau misalnya soalnya menanyakan tentang jarak terjauh titik A ke lingkaran, caranya gimana? Yang mana sih jarak terjauh itu? Nah, kalau nanti yang ditanya adalah jarak terjauh, itu yang ini.
Jari A ke sini. Nah, ditambah jari-jari ya. Ini saya bikin titik Q. Nah, berarti dari A ke Q, berarti jarak A ke pusat lingkaran ditambah jari-jari, gitu? Paham? Paham ya? Oke. Tapi jarak terjauh ini jarang ditanyakan. Biasanya jarak terdekat ini. Ya. Oke. Jadi pastikan dulu titiknya ada di mana lingkaran nih, di luar lingkaran atau di dalam lingkaran. Kalau di luar lingkaran, misalnya titik B ada di sini nih. Yang ditanya adalah jarak titik B ke lingkaran. Berarti putuskan kalian menghitung jarak titik B ke pusat lingkaran dulu. Kemudian dikurangi sama jari-jari. Nah, ini misalnya saya bikin titik P di sini. Nah, B ke P inilah jarak terdekatnya. Begitu ya. Jadi kalau jarak B ke pusat lingkaran, kalau titik B di luar lingkaran, pasti jaraknya lebih panjang daripada jari-jari lingkaran ya. Berarti dia yang dikurangi sama jari-jari lingkaran gitu. Jadi konsepnya adalah prinsipnya di sini jarak titik ke lingkaran itu tidak pernah negatif. Berarti kalau kalian udah dapat angkanya pasti yang besar dikurangi yang kecil. Gitu supaya aman. Jadi kalau yang di sini jarak terjauh titik A ke lingkaran berarti 13 ditambah 15 ya. Di sini jadinya 13 ditambah 15 sama dengan 28. Begitu. Apakah paham jarak titik ke lingkaran? Bu. Ya, apaan, Evan? 13 dapat dari mana? Delta. Jarak titik A ke pusat lingkaran itu delta X-nya titik A ke pusat lingkaran ditambah delta Y-nya si titik A ke pusat lingkaran diakarin. Titik A itu min 7,2 nih ya. Jadi min 7 min 5 dikuadratin ditambah 2 min 7 dikuadratin. Ya. Iya, ya, oke. Ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Bu. Tadi ya, itu yang dikurangin itu berarti A dikurangin P ya? Atau P kurang A? Buat nyari jaraknya. Buat ngitung jarak, itu ini loh, nih, cari dulu jarak A ke pusat lingkaran. Iya kan, jarak, maksud saya jarak ke pusat. Ini maksud saya R iya. Dikurangi jarak. Ini R, 15 itu R. Jadi P ke pusat lingkaran itu kan jari-jari. Kalau dikurangi sama yang ini, jarak A ke pusat lingkaran, pasti ketemunya yang ini. Logikanya gitu, Pragya. Paham? Iya, maksud saya tadi jarak A ke pusat, Bu. Itu kan pakai rumus yang itu. Itu yang di depan yang A atau yang P? Terserah, ini bukan vektor, Pragya, jadi bebas. Oh, oke, Bu. Ya, aman. Kalau jarak, kalau segmen garis itu terserah kalian mau dari pusat dikurangi titik atau titik dikurangi pusat sama aja. Ada lagi? Aku masih bingung. Ya, apa? Mananya, Evan? Tadi dapat 13-nya itu. 13-nya. Halo. Nih, Evan, sebentar. Saya bikin gambar baru di sini. Ini ada lingkaran. Ini pusat lingkaran di sini. Misalnya titik A ada di sini nih, Evan. Nah, saya tanyakan jarak titik A ke lingkaran. Evan, kamu sambil coret-coret di sini, boleh. Coba yang mana jarak titik A ke lingkaran? Kamu bikin annotate di sini. A ke lingkaran. Mana jarak A ke lingkaran? Yang mana? Kamu tunjukkan pakai gambar di sini. Dicoret aja gambarnya, Ibu. Ya, oke. Caranya? Cara dapat yang merah ini gimana caranya?
Cara dapat yang ini misalnya titik P di sini ya, Nevan ya. Berarti AP ya. Nah, cara dapetin panjang ini gimana, Nevan? Hitung apa dulu? Hitung dari hitung lingkaran ke pusat. Apanya? Ini loh, ikuti nih. Ya, titik A. Nah, hitung dulu ini nih, jarak titik A ke pusat lingkaran berapa ya? Yang hitam ini ya. Oke. Caranya? Cara menghitung jarak titik ke titik? Pakai apa tadi? Cara menghitung jarak titik ke titik yang hitam ini gimana caranya? Pakai rumus apa tadi, Nevan? Pakai Pitagoras, Nevan, yang tadi delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat gitu. Nevan, kebayang? Ya. Pokoknya kalau jarak titik ke titik itu pasti pakai delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat diakarin, oke? Kan pusat lingkaran nanti bisa ketemu dari persamaan lingkaran. Nah, habis itu kemudian kamu hitung jari-jari lingkaran nih. Jari-jari lingkarannya berapa nih? Gitu. Ya udah, jarak titik A ke pusat lingkaran dikurangi jari-jari supaya ketemu yang jarak A ke P. Paham, Nevan? Ya, oke. Oke, nanti coba langsung ke soal latihan nanti ya supaya lebih jelas. Apakah masih ada lagi pertanyaan di jarak titik ke lingkaran? Paham ya? James? Mana James? Paham, James? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan satu lagi. Ada di modul kalian. Kita belum membahas contoh 9 ya di modul kalian ya. Ini adalah kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke. Sekarang kita mau cari kedudukan garis terhadap lingkaran di PPT-nya. Sebentar, saya share PPT-nya dulu. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, ini bentuknya adalah kayak gini ya, supaya ada gambarannya. Cuman ada 3 kedudukan garis terhadap lingkaran. Mirip dengan kedudukan titik terhadap lingkaran kemarin, juga ada 3. Yang pertama itu memotong. Memotong lingkaran itu artinya nih, dia ngenain lingkaran di 2 titik ya, 2 kali ya, di sini dan di sini. Kemudian yang kedua menyinggung. Menyinggung berarti hanya melewati lingkaran di 1 titik atau memotong di 1 titik gitu ya. Kemudian yang ketiga itu tidak menyentuh sama sekali, ini di luarnya lingkaran ya, nggak ngenain lingkaran sama sekali. Nah, cara menentukannya gimana? Kan nanti nggak mungkin kita harus gambar semuanya gitu kan, rempong. Nah, maka langkah-langkahnya di sini saya buatkan. Langkah-langkah menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, langkah pertama substitusi persamaan garisnya ini. Jadi persamaan garisnya itu pastikan bentuknya Y sama dengan atau X sama dengan. Buat kita substitusi ke persamaan lingkaran. Sampai kita dapatkan persamaan kuadrat gabungannya nih. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu adalah persamaan kuadrat gabungannya. Nah, kalau udah dapat persamaan kuadrat gabungannya, kemudian kita hitung diskriminannya. Ini diskriminan ya. Ini salah nih. Diskriminan. Bukan determinan. Diskriminan. Oke, kalau udah ketemu diskriminannya, B kuadrat min 4AC, dari persamaan ini ya, persamaan kuadrat gabungan ya. A-nya yang koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, C itu konstanta. Kemudian,
Kalau kita dapat nilai D-nya lebih besar dari 0, diskriminannya lebih besar dari 0, berarti garis pasti yang memotong lingkaran di 2 titik nih, yang kayak gini nih. Ini D-nya yang lebih besar dari 0. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti yang menyinggung, yang ini nih, berarti ini yang D lebih dari 0, ini yang D sama dengan 0. Kemudian satu lagi, kalau nilai diskriminannya ternyata kurang dari 0, berarti yang ini tidak memotong sama sekali ya. Ini D-nya yang negatif. Gitu. Nah, ini langkah kerjanya ya. Pertama kalian substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran sampai dapat persamaan kuadrat gabungan. Dari persamaan kuadrat gabungan kita hitung nilai D-nya, diskriminan B kuadrat min 4AC. Dari sini kita tinggal lihat nih, nilai D-nya bagaimana. Kalau lebih besar berarti memotong di 2 titik, D sama dengan 0 memotong di 1 titik atau menyinggung, D kurang dari 0 berarti tidak memotong sama sekali. Tuh, paham ya? Nah, sekarang kita mau lihat ke contoh 9 di modul kalian. Nah, ini dia. Diketahui persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX. Persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0. Tentukan nilai M agar, nah ini berpotongan, bersinggungan, tidak berpotongan. Oke, berarti langkah pertama tadi substitusi persamaan garis ke lingkaran ya. Berarti di sini kita peroleh, di sini aja ya. X kuadrat tetap, Y kuadratnya berubah menjadi MX kuadrat. MX dikuadratin. Kemudian min 10X-nya tetap, karena dia bukan Y. Kemudian plus 16-nya juga tetap. Sama dengan 0. Oke. Kemudian MX dikuadratin, dia menjadi plus M kuadrat, X kuadrat ya. M-nya juga ikut dikuadratin, jangan lupa. Biasanya ini kalian suka kejebak di sini. M-nya nggak dikuadratin. Min 10X plus 16 sama aja, nggak berubah. Sama dengan 0. Oke. Kemudian, nah ini kan jadi persamaan kuadrat gabungan ya, berarti X kuadrat ini harus kita gabungkan, dia menjadi 1 plus M kuadrat. Di sini X kuadrat. Min 10X-nya tetap, kemudian plus 16 tetap. Oke, dari sini kita dapat nilai A-nya adalah yang ini. Ini adalah nilai A. Min 10 ini adalah nilai B. Plus 16 ini nilai C. Tinggal masukkan ke nilai, ke diskriminan ya. B kuadrat min 4AC. Min 4AC. Oke. B kuadrat, B-nya kan min 10, dikuadratin jadinya 100. Min 4, hanya adalah yang 1 plus M kuadrat ya. M kuadrat. C-nya adalah 16 dikali 16. Oke, ini selesaikan dulu, rapikan dulu. 4 dikali 16, berapa Dita Syafa? 4 dikali 16 berapa? 64. 100 dikurangi 64 berarti 36 ya. Di sini min 64 M kuadrat. Oke, ini nilai D-nya ya. Dapat nilai D-nya. Oke, kalau kita mau menjawab yang A, berarti nilai D-nya harus lebih besar dari 0 ya, supaya memotong di 2 titik. D-nya tadi adalah 36 min 64
M kuadrat. Ini harus lebih besar kurang kuadrat. Lebih besar dari 0 nih. Jeremy, ini bisa dibagi dengan berapa nih? Habis dibagi berapa nih, Jeremy? Berapa, Jer? 8 bisa, Ibu. Bagi 8? 36 nggak habis. Oh, iya. Berapa, Jer? 4, Ibu. 4. Oke. Nah, jadinya 9 min berapa, Jer? 16. M kuadrat. Lebih besar dari 0. Oke, kalau memfaktorkan di depan M kuadrat itu negatif, nggak mau saya positifkan deh. Berarti ini 16 M kuadrat min 9. Tandanya jadi berubah kurang dari 0 ya, Jer ya. Karena dikali min 1 ya. Ya, tinggal faktorin sekarang nih. 16 berarti 4. 4M min 3 sama 4M. Bu, kalau saya nggak kali min 1 langsung difaktorin, boleh nggak? Boleh. Kayaknya di pembahasan saya langsung gitu juga. Tapi kalau dikali min 1, boleh juga. Nah, kalau udah dapat bentuk seperti ini, tinggal kalian masukkan ke garis bilangan ya. Jangan lupa ya. Berarti di sini yang min 3/4. Kemudian yang sebelah kanan yang 3/4. Jangan ditemin ya. Karena tidak pakai sama dengan. Oke. Kalau kalian mau pakai cara cepat nih, perhatikan nih. Di depan M kuadrat itu angkanya positif 16 nih, plus. Karena dia plus, tandanya berarti kita mulai dari plus nih, kemudian min, kemudian plus. Gitu. Bu, kalau cek pakai titik boleh nggak? Boleh, pakai angka 0 ya. Masukkan ke sana nih. M-nya 0 tuh, jadi 16 kali 00 ya. Min 9 tuh, sama ya, min ya. Kemudian yang mau kita ambil itu yang kurang dari 0, berarti yang min nih. Yang kita ambil daerah yang min. Ya udah, berarti kalau supaya berpotongan di 2 titik, maka batas nilai M-nya harus di sekitar min 3/4 sampai 3/4. Kalau bersinggungan berarti sama dengan ya, M-nya sama dengan min 3/4 atau sama dengan 3/4. Kalau tidak berpotongan berarti sisanya nih. M-nya harus kurang dari min 3/4 atau lebih dari 3/4. Nah, kita lihat bahasannya di sini. Nah, sama ya. Tuh, ketutupan tapi coretan saya buang ya. Coretan saya buang. Karena di sini sudah ada. Nah, ini dia. Kalau di sini saya tidak mengalihkan dengan min 1 dulu. Nih, langsung difaktorkan. Hasilnya juga sama. Ini garis bilangannya yang saya belum gambar ya. Di sini min 3/4. Kemudian yang di sini ini 3/4 plus. Nah, perhatikan di sini sebelum difaktorkan, M kuadratnya itu minus. Berarti di sini min plus min. Atau uji titik 0 ya. 0 masukkan ke M-nya, berarti 9 plus. Kemudian yang diambil karena lebih besar dari 0, berarti yang ini. Nah, berarti jawabannya adalah kalau berpotongan di 2 titik, berarti M-nya di sekitar min 3/4 sama 3/4. Kalau bersinggungan, berarti yang sama dengan ya. Tuh. Yang sama dengan, yang pas titiknya ini. Kalau tidak berpotongan, berarti yang minus ini wilayahnya. Paham? Contoh 9. Dita? Cinta? Paham?
Oke. Jelas, Ki? Mulai agak ngerti sih, Bu. Oke. Saya lagi nyoba paham. Kalau nanti di soal langsung paham nanti. Cacit, paham ya? Iya, Bu. Oke. Nick, Pradana? Paham? Oke. Coba sekarang langsung ke soal ya. Ini saya clear. Kemudian kita ke soal. Karena contohnya udah habis, berarti ini pasti udah habis. Berarti tinggal sisanya kalian coba kerjakan ya. Tapi saya mau cari soal yang jelas langsung seperti yang tadi saya jelaskan nih. Kalian dari nomor 15 dulu. Jarak titik ke lingkaran ya. Oke, yuk ini dulu. Semua mencoba. Silakan. Nomor 15 dulu. Ingat, tadi harus menghitung apanya dulu. Ini jarak terdekat tadi. Kalau jarak titik nggak ada kata-kata terdekat terjauh, berarti ini pasti yang terdekat. Kalau dia minta yang terjauh, pasti dia akan menuliskan terjauh. Yuk, supaya ingat lagi. Tadi siapa yang ini ya? Belum ya? Andreas. Kamu harus mencari apanya dulu, Andreas. 15 ya, Bu? 15 yang A dulu. Harus apa dulu? Di apa? Di yang D itu D dimasukin gitu dulu, Bu. 74-nya. Cek dulu, titiknya terletak di mananya lingkaran. Bentar, Bu. Si Dava belum join juga. Kayaknya mati lagi sih, Bu. Soalnya tadi dalam. Oke. Itu dia lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Berarti harusnya di dalam. Di dalam, oke. Habis itu temukan apanya lagi? Pusat ya. Pusat jari-jari di berapa koma berapa? Pusatnya di 3,4. Benar. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya lima, Bu. 5 ya. Habis itu nyari apa lagi? Cari apa? Cari Nevan bisa bantu Andreas. Nevan. Nah, saya sambil ngecek Nevan nih, udah paham belum? Nevan cari apa nih? Bantu Andreas. Setelah pusat sama jari-jari udah ketemu, kemudian kamu mencari apanya lagi nih?
Apa, Evan? Tahu. Yang tadi yang kamu tanyain? Saya ngecek nih, kamu udah paham belum nih? Enggak, belum. Kalau ditanya jarak titik ke lingkaran tuh, yang tadi kita bahas tadi, jarak titik ke lingkaran. Pusatnya udah ada nih, jari-jarinya juga udah ada nih, udah dicari sama Andreas tadi. Nah, kemudian kita menghitung apanya lagi? Cari apa lagi nih? Hilang lagi. Hilang lagi nih, Van. Andreas, udah muncul? Harus ngitung apa? Sabar, Bu. Saya lupa, Bu. Lupa. Yo, siapa? Yang lainnya boleh bantu. Harus cari apa lagi nih? Itu jarak. Ya, boleh. Jarak yang ini, Bu. Yang apa dari pusat ke titik. Ya, itu masuk yang titik jarak titik 7,4 ke pusat. Pusat 3,4 ya. Nah, itu yang dicari, Nevan, biar ingat lagi. Jadi, setelah pusat sama jari-jari udah ketemu, kemudian kita mencari jarak titik yang mau dicari jaraknya ke pusat lingkaran kita. Oke, udah dapat jaraknya berapa? Jaraknya 4. 4. Oke. Kalau jaraknya kan tadi katanya Andreas titik 7,4 di dalam lingkaran ya, benar ya? Karena jarak titik 7,4 ke pusat itu ternyata 4. Nah, jari-jarinya 5 kan, lebih pendek kan? Nah, ya udah kalau udah ketemu, kita bisa menghitung jarak titik ke lingkaran jadinya berapa, Gi? Jadinya 5 kurang 4, 1. Iya, 5 kurang 4 sama dengan 1. Nevan, paham? Pahamkah? Dapat 4. Oke. Ya. Tadi 4-nya. 4-nya ini loh. Delta. Jarak titik ke titik pakai delta. Delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Gitu, Nevan? 7 dikurangi 3, 4 kuadrat, 16. Ditambah 0, 16 diakarin, 4. Gitu? Iya, iya. Ya, oke. Yuk, yang sudah. Andreas, mana Andreas? Udah bisa? Ya, Bu. Oke. Sekarang yang B ya. Lanjutin yang B. Jarak titik min 1, min 7 ke lingkaran. Nicholas Pradana. Lingkarannya itu pusatnya di berapa koma berapa, jari-jarinya berapa? Pusatnya di 0 bukan? Ya, jari-jarinya? Jari-jarinya 6. 6, betul. Nah, berarti kemudian kamu menghitung apa? Titik ke pusatnya bukan? Pusatnya kan udah. Berikutnya yang dihitung? Langsung ini dong, yang L. Cari. Cari apa? Yang itu nggak sih Bu, yang delta X Ibu bilang? Jarak titik min 1, min 7 ke 0,0 ke pusat kan? Iya. Nah, berapa? Akar 50 ya. Sama dengan? 5 akar 2. 5 akar 2.
Ini jelek banget nih. Weh, malah hilang. Saya mau menghapus ini malah. Ulangi lagi. Bentar. Cari jarak titik min 1, min 7 ke 0,0. Lima akar 2. Kemudian berarti jarak titik lingkaran 6 min 5 akar 2 gitu. 6 min, ya benar. 6 dikurangi 5 akar 2. Saya tulis aja. Bukan 5 akar 2 min 6 itu. Oh iya, kebalik. Karena 5 akar 2 lebih ini ya, titik di luar lingkaran ya. Ya. Nik jangan kebalik ya, Nik ya. Ini kalau titiknya di dalam lingkaran berarti jari-jari dikurangi jarak titik ke pusat. Tapi kalau titiknya di luar lingkaran berarti jarak titik ke pusat dikurangi jari-jari lingkaran. Gitu ya. Jangan terbalik karena jarak itu tidak pernah minus. Bu, tapi ngeceknya tuh titiknya dimasukin ke lingkaran. Persamaan lingkarannya kan? Betul. Hasilnya itu dengan 36 itu gimana? Kalau lebih kecil daripada 36 berarti titik di dalam lingkaran. Kalau sama dengan 36 berarti titik terletak pada. Kalau lebih besar berarti di luar. Yang C sekarang. Oke, yang C nanti bisa dilanjutin ya. Nanti takutnya kepotong ini. Nanti bisa dicoba dilanjutin. Sudah ada 2 contoh. Sekarang kita ke soal nomor 14. Tentukan kedudukan. Nah, ini kedudukannya kita belum tahu nih. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, langkahnya tadi apa saja, Gave? Langkah kedudukan garis terhadap lingkaran. Langkah pertama. Substitusi garis. Ke lingkaran ya. Oke. Substitusi garis ke lingkaran berarti persamaan garis harus dalam bentuk Y sama dengan atau X sama dengan ya, Gave ya. Iya, Bu. Ya, nah sekarang yang ini persamaan garis ini mau dijadikan X sama dengan atau Y sama dengan? Y sama dengan. Boleh. Y sama dengan, jadinya apa, Gape? Min? 5/4X. Min 5. Ya, saya tetap ubah jadi seperti ini aja. Supaya nanti tidak rempong di substitusinya ya, pecahan. Nah, saya jadikan satu pecahannya. Nah, kemudian ini substitusi ke Y-nya di sini. Berarti, ya ini saya hapus ya. Ini saya hapus dulu. Udah ya, ini saya buang semua. Oke. Saya lanjutkan di sebelah sini. X kuadrat tetap plus Y-nya berarti saya masukkan min 5X. Min 5-nya saya faktorin ya. X plus 4 ya. Benar kan? Semoga nggak bingung. Ada per 4. Kuadrat. Kemudian min 2X tetap sama. Kemudian min 2 dikali
min 5x min 20 per 4. Kemudian min 14 tetap. Nah, jadi supaya nanti ngitungnya nggak males, maka kalian harus gunakan trik. Nah, ini kan min 5 per 4, kalian kuadratin aja duluan, biar nggak males angkanya. Oke? Nah, berarti di sini menjadi x kuadrat plus 25 per 16 ya. Kan kita kuadratin dulu nih angkanya, biar nggak bikin males. Karena kan biasanya penyakit kalian kalau lawannya adalah angka pecahan. Aduh, matanya udah males. Nah, maka kalian harus siasati pakai akal. Nah, seperti ini. Kan kalian mudah nih, tinggal mengkuadratin yang x plus 4 kuadrat ya. Oke ya. Jadi nanti kalau ada soal yang bikin rempong, kalian harus keluarkan trik kalian. Nah, ini kemudian bisa dicoret ya, 2 sama 4 nih. Coret nih. Jadi masih per 2 ya. Nah, berarti di sini min, langsung plus ya. Ini kan min semua tuh. Nah, biar nggak ada yang ketinggalan nanti. Di sini 5x sama plus 20 dibagi 2. Min 14 sama dengan 0. Nah, supaya hilang per 16-nya, ini kita kali aja sama 16. Nah, kita buang di sini nih. Jadi lebih aman nih. Ya udah, berarti kita dapat 16x kuadrat plus, nah ini tinggal 25. Ini kuadratin ya. 25, kalau saya langsung bisa ya. 25x kuadrat. Ini dikuadratin jadi plus 8x ya. 8 dikali 25 berapa? Andreas. Mau dilangsungin apa satu-satu? 8 kali 25, Bu. 200, Bu. Pas, 200. 200x. Kemudian ini 16 dikali 25. 400, Bu. 400. 2x dikali 16, min 32 ya. Min 32x. Kemudian ini dikali, berarti 8 ya, kali 8 ya. Plus, nabrak-nabrak nih. Pakai warna beda ya. Atau ke bawahnya aja. Min plus 5x per 2 dikali 16. Berarti 16 dibagi 2, 8 ya. 8 dikali 5 jadi 40x. 40x. Kemudian 20 dibagi 2 itu 10 ya. 10 dikurangi 14 berarti min 4 ya. Min 4 dikali 16 berapa? 64. Benar? Benarkah? Benar, Andreas? Tapi itu bukannya itu, Bu. Kayak kan kita dibagi 2 dulu, Bu. Jadi 8. Jadi 40x tambah 160, Bu. Saya ya. Ya. Jadi bener dong. 20 dibagi 2. Tapi kan kalau dibagi kayak atasnya ditambah gitu, itu jadi satu kesatuan, Bu. Iya, ditambah dulu, Bu. Baru nanti dikali 16. Biar cepat. Sama aja ya?
Nggak, saya kira tuh duanya kan kalau dikali 16 kan 8 ya. Setengah dikali 16 kan 8, Bu. Nah, terus 8-nya dikali si 5X tambah 20-nya, Bu. Jadi 40X tambah 160. Ini saya langsung pecah, Andreas. Jadi 5X per 2 saya kerjakan sendiri, nanti 20 per 2 iya, Bu. sendiri. Oke? Oh, iya, Bu. Jadi benar ya, di sini 64. Oke, kemudian tinggal ditambahin tuh. 16 tambah 25. Berapa, Luiska? Berapa, Bu? 16 tambah 25. 41. Bu, itu 14. 14-nya nggak dikali 6. Udah. 14-nya itu. Udah. Jadi ini saya kurangkan dulu. Ini Nevan. 20 dibagi 2 itu kan 10. 10 saya kurangi 14 dulu, Nevan. Gimana? Ini dan 20, itu kan 20 dibagi 2 itu kan 10. Ya? Paham? Oh, udah dikurangin. Udah dikurangin. Jadi min 4 yang saya kali sama 16. Jadi ketemunya min 4. Oke, ya. Kemudian ini 41 X kuadrat. X-nya berapa, Luiska? (200) ditambah 40, 240 dikurangi 32 berapa, Luiska? 200? 208. 208. Ada yang sambil ngitung juga ya, siapa tahu saya keliru nih. Sambil dicek. Kemudian konstantanya plus berapa nih? (400) dikurangi 64 berapa? 336. 36. Ini kalau dibagi 41 bisa nggak, Luiska? Ini kita tuh harus nyari hasilnya berapa atau kayak yang penting dia lebih besar dari 0, kurang dari 0 atau sama dengan 0? D-nya. Tapi kan kalau angkanya besar males. Kalau bisa dibagi 41, bagi 41 dulu. Kan gitu, Noel. Ya kan? Oh iya. Bagi 41 bisa nggak? Nggak bisa deh, Bu. Nggak bisa ya? Enggak. 336-nya ya? Kira aja, Bu. Oke, ya udah dihitung D-nya. Silakan pakai kalkulator. Angkanya besar nih. Kalau ulangan ya nggak mungkin angkanya besar ya. Kan nggak boleh pakai kalkulator. B kuadrat min 4AC. Silakan kalkulatornya dipakai. Berapa D-nya? Min, plus, atau sama dengan 0? Minus, Bu. Minus berapa? Saya nggak ngitung minus berapa, Bu. Cuma yang 41 kali 36 kali 4 tuh. Ya, karena di sini positif semua ya. Iya, Bu. Iya. Kalau kurang dari 0 ya udah berarti tidak memotong sama sekali ya. Itu min 11.840, Bu. Oke. Min 11.840. Oke. Berarti kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti tidak memotong sama sekali ya. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah kedudukan garis itu tidak memotong sama sekali terhadap lingkaran atau di luar lingkaran. Oke, terus coba yang B. Caranya sama ya, jadikan X sama dengan atau Y sama dengan. Yang C lebih mudah tuh.
Dava, kamu udah di dalam belum? Dia udah di dalam sih. Cuma ada ya, Dava? Mana Dava? Halo, Bu. Halo, Bu. Oh. Kamu sambil ngecek apakah sudah jalan atau belum? Kamu bisa nggak ya? Tadi agak itu sih, Bu. Agak lalat gitu. Tapi tadi sempat ngeliat jawabannya nol, jadi sambil ngerjain baru. Oke, nanti minta ini ya. Minta screenshot dari teman-teman. Agak lama soalnya kamu di luar. Oke, nanti nomor 16 ini juga dicoba dikerjakan ya. Karena carilah koordinat titik potong. Kalau mencari koordinat titik potong, berarti setelah dapat persamaan kuadrat gabungan, tinggal faktorin ya. Cari X1, Y1-nya berapa, substitusi ke persamaan garis supaya ketemu Y1, Y2. Itu adalah titik potongnya. Nomor 17 juga, carilah koordinat titik singgung. Nah, kalau udah jelas kayak gini kedudukannya, jangan dicari D-nya, tapi langsung difaktorkan. Nomor 18, tentukan persamaan nyinggung. Oke. Saya cek dulu apakah pengumumannya sudah ada di internetnya ya. Halo Bu. Ya, Pak Nevan. Ya, aku sudah paham untuk cara rumus untuk jaraknya tadi. Aku masih belum ngerti, udah ngerti kok. Udah tahu gimana cara carinya. Oke. Gitu aja. Kamu bikin notes ya. Makasih. Nathan kamu Nathan. Nevan kamu bikin notes supaya nanti kalau kamu belajar lagi, kamu ingat lagi langkah-langkahnya. Yang penting kan langkah-langkahnya itu. Ya, makasih Bu. Yuk. Sambil dicoba yang B ya. 14B sambil dicoba. Bu. Apa lagi ya? Saya mau nanya. Tapi ke yang soal 15, Bu. Itu kan yang C kan, Bu. Itu kan angkanya ganjil. Terus buat saya cari faktornya itu tetap saya bagi 2 aja, nggak apa-apa ya? Kayak jadi pecahan gitu. Ya, betul. Jadi pusatnya itu min 3/2, 7/2 ya? Iya. Oke. Berarti tapi nggak harus saya kaliin 2 lagi gitu kan? Jangan. Apa-apa pecahan. Kali 2 malah jadi salah. Oke, makasih Bu. Nah, ini buat ngecek kalian, itu biasanya musuh kalian kan angka pecahan nih. Nah, saya pengen tahu nih ketelitian kalian kalau angkanya pecahan. Tadi pusatnya di min 3/2. Min 3/2. 7/2. Jadi-jadinya berapa Pragia? Kamu udah dapat belum? Belum, lagi saya hitung. Bentar.
jari-jarinya ini Bu 4 karena hasilnya 16. Oh, pas. Oke. Pas bulat. Oke, berarti sekarang jarak titik 2, min 1 ke min 3/2, 7/2 ya. Jadi ini materi persamaan lingkaran udah kelar ya. Jadi soal-soal yang lainnya di latihan 1 yang belum pernah kebahas, silakan kalian coba kerjakan. Minggu depan kalau ada pertanyaan yang pengen kalian tanyakan, silakan ditanyakan. Intinya sih materi dasar di persamaan lingkaran sudah kita bahas semua. Hanya yang variasinya ya. Soal-soal yang belum kita bahas itu biasanya variasi soalnya. Berarti pertemuan berikutnya kalau nggak ada pertanyaan dari sini, kita lanjutkan ke garis singgung lingkaran. Kemudian soal latihan sudah saya upload di di Schoology ya. Di Schoology itu kalian klik di bab lingkaran. Di situ ada 3 bundle soal. 3 bundle soal itu yang nilainya bakal saya ambil, itu yang judulnya ada tugasnya. Nah, 2 bundle soal yang lainnya itu untuk drilling. Kalian buat latihan soal supaya nanti kebayang soal-soal yang bakal Bu Helen keluarkan di ulangan itu modelnya kayak apa, gitu ya. Jadi, yang 2 bundle yang nilainya tidak saya ambil itu waktunya tidak saya batasi 90 menit. Tapi kalau yang tugas saya batasi 90 menit. Jadi yang bundle pertama itu tentang persamaan lingkaran. Jadi melulu variasi soal tentang persamaan lingkaran. Bundle yang kedua itu tentang garis singgung lingkaran gitu. Maka karena ini persamaan lingkaran kalian udah selesai, bisa kalian coba kerjakan di Schoology soal tentang persamaan lingkarannya gitu. Bu, saya mau nanya, Bu. Oke. Apa? Yang nomor 17 itu caranya sama kayak 16 ya? Sama. Sama caranya kayak nomor 16, hanya nanti dapatnya titiknya cuma 1 titik potongnya. Gitu? X-nya kembar. X-nya kembar. X1 sama X2 itu sama. Oke. Dapat peragian nomor 15C? Nyerah. Saya masa ketemunya 49/4 tambah 81/4. Kan jadi 130/4 ya, Bu? Bener nggak? 130/4. Diakarin? Belum. Coba 2 dikurangi berarti ditambah. 2 itu jadinya 4. 7/4 ya? 7/2 ya? 7/2 itu berarti 49/4 ya? Kemudian min. Berarti 9/2. 9 itu 81 ya? Iya, Bu. 81/4. Berarti kalau ditambahin ketemunya 140. 130. Kan 40 tambah 80, 120. Tambah 10, oh iya. 130/4. 130 diakarin ketemu dapat nggak? Bagi berapa dia? 130. Oke, nggak bisa deh, Bu. Nggak bisa ya? Itu 5 bukan sih? Berarti 1/2 akar 130 ya. Biarkan bentuknya seperti itu aja berarti. Kemudian titiknya terletak di mananya lingkaran nih, Pragya? Di dalam atau di luar?
Itu pada lingkaran itu. Pada lingkaran, serius. 4, 5 ditambah 6, 5 ditambah 6, 11. 11 ditambah 7. Loh, ketemu kok. Dapat kok. Lagi ya. Harusnya 4 nih. Well, kamu dapat 4 nih. Jarak titik ke pusat. Oh, kalau jarak titik ke pusatnya 4. Tapi jarak itu ke 0. Jarak titik ke lingkaran 0. Iya nih. Ini salahnya di mana nih? Ibu sama Pragya. Pusatnya benar kan? Pusatnya min 3/2,7/2 kan? Terus jarak titik ke pusat berarti 2 ditambah dikurangi min 3/2. Jadinya ini kan 4. 7/2, benar nggak? Jadinya 49/4. Kemudian min 1, min 7/2, jadinya min 9/2 dikuadratin, 81/4, betul? Iya. Benar? Oh, 9/4. 9/4. Oh, oke. Mungkin belum dikuadratin, Bu. Ya, Dikuadratin ya. Kan 3 itunya. Oke, ya udahlah. Ini nanti dicoba kerjakan ya. Ini ada yang keliru nih. Udah lewat. Saya share ini. Nanti coba lanjutkan soal-soal yang berikutnya ya. Coba saya mau buka ini.